Sejak kecil itu memang ya itu tadi yang saya bilang, karena hidup kita itu benar-benar susah ya Dok. Makanya mau hidup layak, pengen tetap sekolah. Jadi apapun itu kita lakuin, seperti jualan gorengan, jadi pembantu kecil gitu. Sempat seperti itu. Jadi nggak pengen hidupnya kayak orang tua saya gitu. Pengen sukses. Jadi saya sama kakak saya itu punya pandangan yang sama. Harus sekolah, harus bisa sekolah yang tinggi. Terus dari situ itu pokoknya nggak pernah mau nyerah aja Dok. Pokoknya orangnya ngeyelan terus, berusaha ngeyelan. Sempet kan jadi atlet, yang jadi atlet pertama orang tua saya nggak setuju. Akhirnya karena saya sering menang, menghasilkan yang sebelumnya nggak punya televisi, harus nonton ke rumahnya tetangga, akhirnya bisa punya televisi dan sebagainya. Iya, dari lari. Nah, akhirnya banyak bulian yang mengatakan bahwa lah nggak mungkin bisa berhasil gitu. Anggapannya olahraga ini bisa disogok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget. Akhirnya kembali lagi dengan saya Tirta Citot, Dr. Tirta Pecinta Otot dari Nom Klinik Wellness Center dan Dermatology Center. Tepuk tangan semua. Dan dari Nom Klinik ini ya kita akhirnya menampung usulan lagi. Kita mengundang narasumber, tapi narasumber kali ini adalah seorang olahragawan, bukan orang biasa. Seorang ibu-ibu, benar-benar adalah sebuah caption, ibumu pembalap. Betul sekali. Mbahmu pembalap. G. Kita sambut bersama Mbak Sri Wahyuni. Halo Mbak. Ya, ini bukan Mbak Sri yang buat menku, bukan ya, mantan menku, bukan. Ini Mbak Sri Wahyuni. Halo Mbak. Mbak Sri, boleh diterangin nggak background profilnya Mbak Sri itu kelahiran tahun berapa, tinggal di mana, ada anak nggak, ada suami nggak? Monggo. Saya kelahiran tahun 86, mulai lahir sampai setua ini di Surabaya. Berarti 40 tahun? Yes, 40 tahun lebih lah dikit. Nah, kalau punya anak? Anak 2, yang pertama usia 16 tahun, SMA kelas 1, yang kedua baru 4,5 tahun. Jaraknya lumayan. Tinggalnya Surabaya terus? Ya, di Surabaya. Nah, kalau boleh tahu, di rumah suaminya kerja? Kerja. Di perbankan? Ya. Kalau Mbak Sri fokusnya di rumah? Di rumah, lebih banyak di rumah sih Dok. Ya, selain jaga anak juga sebenarnya ngelatih, tapi lebih banyak ke di rumahnya sih daripada ngelatihnya. Oh, kalau jadi di ngelatih itu asisten. Saya mungkin seminggu cuma sekali, 2 kali gitu. jadi bisa dibilang di rumah kegiatannya ibu rumah tangga? Betul. Betul? Betul. Iki seru nih. Terus kenapa kok bisa ultra? Tapi sebelumnya teman-teman nggak tahu, pernah ngitung nggak udah podium berapa kali? Selama comeback dari pasca melahirkan dan menyusui itu 2023 pertengahan sampai Sekarang hari ini konsisten. berapa kali podium? Ingat? 2023 hanya 2 kali race karena baru comeback ya. 2024 itu 9 race, lalu yang 10 race, cuma yang satu itu Semarang 10K tapi nomor 11. Oke. Kan cuma diambil 10 ya Dok. Terus yang 2025 15 race dan semuanya podium. Lalu masuk 2026 ini juga Podium konsisten. terus. Tepuk tangan ya. Podiumnya rata-rata di jarak terjauhnya berapa? Terjauh untuk sementara sih IKN ya Dok. Kejurnas November tahun 2025 kemarin. Berapa kilo? 101 kilo. EG-nya? 4.000. 4.000 meter elevation gate. Berapa jam waktunya? Kemarin 15 jam 35 menit karena COT-nya 16 jam. Itu kompetisi apa itu? Kejurnas. Maksudnya kejurnas? Kejurnas. Bukan nama event trail lain? Ya trail run, tapi kejurnas kan Alti sekarang sudah masuk olahraga prestasi ya, masuk KONI. Jadi sudah berjenjang gitu. Jadi ada kejurnas dan nantinya juga ada PON. Kan sudah ada eksebisi PON waktu di 2004. Kalau boleh tahu, dengar-dengar yang kejurnas trail di IKN itu Mbak Sri satu-satunya cewek yang lolos under COT? Betul.
cuma satu-satunya. Saya finisher terakhir dan putri. Yang lainnya? Maksudnya yang lain di depan saya itu cowok semua. Yang juara 1 ingat siapa? Rahmat dari Goa, Oh, Sulawesi. Rahmat Iya, Goa. Sulsel, betul. Yang kemarin menang apa itu? Yang Di CTC juga. Di CTC ya, betul. Mas Rahmat ya. Nah, kalau kita akan, karena sudah tahu nih berarti Mbak Sri itu adalah atlet ultra trail master, Betul. podium terus selama dari Puji 2023 sampai 2026. Oke. Awal mulanya terjun ke dunia atletik itu memang dari kecil Mbak Sri memang hobi lari atau Mbak Sri memang diarahkan orang tua atau memang baru nemu potensi larinya pas SMA atau pas muda? Dari kecil sudah lari. Kebetulan memang guru yang menemukan bakat saya. Jadi memang semua tentang keadaan ya dok. Jadi waktu kecil itu kita memang benar-benar keadaan yang susah, sulit. Jadi saya bantu orang tua untuk jualan gorengan. Kalau sebelum berangkat sekolah itu jualan gorengan, lalu untuk supaya nggak telat sekolah itu ke sekolah lari. Oke. Ya, jadi fisiknya udah terbentuk dari situ. Saat olahraga paling kenceng sendiri. Oke. Sempat diminta guru untuk ikut lomba antar kecamatan se-Surabaya gitu. Izin orang tua nggak dibolehi justru sama orang tua waktu itu. Karena saya sendiri itu orang Jawa bilang itu gopok. Apa wih? Gopok itu gampang sakit-sakitan karena ada turunan asma juga dari bapak. Asam gopok. Aku lagi ngerti istilah itu bahasa di ringkeh. Ringkeh betul dok. Ya. Gopok kayak sak sore ringkeh. Iya. Terus? Ya karena ada asma itu, terus karena kita juga karena orang nggak mampu jadi takut nanti disuruh bayar dan sebagainya. Sampai akhirnya didatangi guru ke rumah itu. Jadi guru tahu keadaan keluarga kita itu seperti apa. Jadi akhirnya saya bilang ke orang tua, saya mau coba gitu loh. Siapa tahu nanti di lari ini saya bisa menghasilkan gitu. Karena saya sendiri kan juga nggak mau dok seperti orang tua saya gitu, hidupnya susah. Karena orang tua kan nggak sekolah ya. Oke. Jadi hidup kita susah. Jadi saya kepingin hidup layak saat besar gitu. Akhirnya punya kesempatan untuk ikut lomba, lah itu menang. Akhirnya naik ke tingkat Itu SD? ya, SD. Waktu itu kelas 5. Menang ke Surabaya dulu, se-Surabaya dulu. Jarak? Waktu itu 1000 meter dok. Jarak lari 1000 meter. Karena kalau SD kan ada 60 meter jaraknya yang pendek-pendek. Jadi waktu itu jarak jauhnya cuma 1000 meter. Juara waktu itu. Dan waktu itu nggak pakai, kalau lari kan ada sepatu khusus ya dok ya. Sepatu khusus yang atletik ada pakunya itu. Oh, nah, spike. Ya betul lah, saya kan nggak punya, jadi saya cekeran. Nyeker. Nah, ketika finish baru ketahuan kaki saya berdarah semua keinjek peserta yang lain itu loh. Yang pakai sepatu spike. Tapi tetap Tapi masih juara, ingat 1000 ya. meter dapat berapa itu? Waktu itu 3 menit berapa gitu waktu itu. 3 menit besar masih ada. Oke. Nah, itu akhirnya naik sampai berkelanjutan mewakili Surabaya, mewakili provinsi gitu. Oh, Ya, jadi awal mulanya itu malah atlet jarak sprint. Awalnya ya 1000 meter itu dok. Kalau 1000 meter di usia saya waktu itu kan udah termasuk jarak jauh ya. Oke. Terus akhirnya karena SMP sudah mulai naik ke junior, remaja junior, saya spesialisasinya 400, 800 sprinter. Masih ingat nggak 400-nya berapa pas SMP? 58. Dian 58 detik. Ya, kalau 800-nya 2 menit 18 detik. 400 metermu berapa, Nis? 53. Kui umur? Kemarin 1 tahun yang lalu. Dian, itu umur berapa 58? SMP, Dok. Mulai SMP, SMA itu sudah konsisten segitu. 58. Ya. Dan itu konsisten sudah juara terus. Ya, saya kan sampai ke Jurnas PON juga 2004. Dapat medali. Estafetnya. Estafetnya dapat medali apa? Perak. Dian. Tahun berapa itu? 2004. 2004. Pas Ya. itu usia berapa berarti? Mbak? Usia 18 tahun. Estafetnya dapat berapa? Ya. 4 kali 100 atau 4 4 kali 4. Saya kan pelari 400, Dok. Oh iya. Oke. Terus setelah itu lanjutannya? Kelanjutannya ya setelah PON itu terus sering lomba-lomba masihan, terus akhirnya kan nggak kuliah ya dok ya. Terus dari situ banyak yang nanya kenapa kok nggak kuliah ya, kembali lagi terbentur dana. Terus ada yang bantu karena saya ikut lomba-lomba antar mahasiswa, dapat beasiswa. Setiap kali juara emas dapat 3 semester gratis.
Kalau perak dapat 2 semester. Akhirnya sampai sosok-sosok gitu, Dok. Juaranya apa ya pas Ya juara antar mahasiswa, kejuaraan yang mewakili kampus? kampus. Ingat kampus di mana sekarang? Pas Di Bandung kan Pomnas ibaratnya, Pekan Olahraga Mahasiswa. itu kuliah di mana? Mewakili? UNESA. Ya, Ya, jadi kalau Jawa Timur sudah nggak pakai nama kampus, Dok. Cuma kan saya berasal dari UNESA, jadi ya dapat beasiswa dari kampus, dapat beasiswa dari Jawa Timurnya juga. Jadi praktis Mbak Sri itu kuliah karena dari lari? Ya, Uang jadi dari sekolah pun semua dari lari, Dok. Asal mulanya kan memang kita nggak punya, tapi pengen berusaha tetap sekolah gitu loh, Dok. Jadi Apa caranya? SD kelas 5 itu sudah mulai menghasilkan, Ya. SMP udah ngasilin, Ya. SMA menghasilin, Ya. sampai kuliah. Ya, karena dari situ saya bisa sekolah. S1-nya apa jurusannya? S1 jurusan kepelatihan. Saya akhirnya milih untuk sekolah pelatih karena berpikirnya belum tentu saya kuat terus gitu kalau di lari. S1-nya juga olahraga? Ya, pelatih, Woi. jurusan pelatih. Jadi buka pelatihan, ada murid juga? Ya, Total- sampai sekarang ya. Oke, Ya. kita bahas yang karir. Dari kuliah semester 1 sampai semester 8, itu mewakili berapa kejuaraan, ingat nggak? Pokoknya saya cuma bertahan 2 tahun aja di situ, karena semester pertama sampai kedua itu kan sering ikut lomba. Akhirnya kuliahnya Qatar? ya keter. Akhirnya nilainya jelek, banyak yang C gitu kan. Akhirnya harus mengulang kan. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Berarti apa? Berhenti untuk enggak lomba-lomba lagi kan. Oh, tak kira berhenti kuliah. Ya. Berhentinya tanggung nih. Berhenti Untuk kuliah atau berhenti lari? mengurangi intensitas ikut kejuaraan. Jadi fokus ke kuliah. Karena kan itu yang lebih penting buat saya. Karena kalau fisik kan terbatas, tapi kalau ilmu kan nggak terbatas. Sampai tua pun itu akan bermanfaat. Jadi gitu. dari spam Mbak Sri semester 1, 2 tuh lomba tuh udah cukup membiayai? Cukup. Dan itu sosok-sosok, Dok. Makanya kakak pun ketika saya Susuk kuliah. itu kembalian ya, bukan susuk dukun. Ini basa Jawana nih. Kan kakak saya itu juga kepengen kuliah waktu itu. Jadi akhirnya juga bisa bantu kakak untuk kakak kuliah. Dari lari nih? Iya. Terus lulus tahun? Tahun 2009, saya 2005 masuknya. Jadi lulus SMA 2024, 2004 cuma berhenti, akhirnya masuk kuliah 2005. Terus lulus 2009. Ya. Nah, 2009 habis lulus? Saya waktu itu belum wisuda, sudah mengikuti tes pelatih. Maksudnya waktu itu ada dari Kodam 5 Brawijaya cari pelatih untuk ngelatih TNI Angkatan Darat persiapan PORAT, Pekan Olahraga Angkatan Darat se-Indonesia. Ada Pora. Dulu PORAT namanya. Porat, terus? Ya. Jadi pelatih di kayak seleksi gitu, kita presentasi program latihan. Dan di situ akhirnya saya kepilih satu-satunya wanita dan termuda. Wedian. Gitu. Oke, presta. Jadi ada fotonya Mbak Sri sama medali-medali pas muda nggak? Nggak ada, Dok. Nggak pernah foto. Medalinya nih di? Ada di rumah. Banyak. Banyak. Jaluk di foto terus dikirim ke timku ora? Boleh. Iki foto-foto medali ini Mbak Sri ya. Biar ya kan. Coba kalian umur 18 dapat apa? Coba kalau Jorgi umur 17 ya paling pah-peh-poh kayak ngomong ini. Nah, terus pada waktu setelah lulus berarti kan 2009 jadi pelatih termuda. Dah nggak ada ikut lomba lagi? Enggak. Dan di situ kan lebih fokus ke ngelatih. Memang waktu itu kepingin jadi pelatih nasional. Oke. Jadi saya selesai lulus pun saya sering ikut seminar. Saya mulai ngelatih klub Oke. di situ. Ngelatih klub karena untuk bisa sertifikasi lebih lagi dulu itu susah. Jadi harus ngelatih klub dulu. Klub lari apa klub Klub bola? lari. Oh no, klub lari. Ada. Oke. Jadi ada ngelatih klub dulu. Meningkat gitu, mulai ikut pelatihan level dasar, Oke. level daerah sampai nasional. Nah, terus nggak ada latihan lari? Enggak, saya sudah langsung stop itu. Blas, nggak ada milet. Enggak ada. Pokoknya saya terakhir 2006 kalau nggak salah ikut lomba-lomba itu Nah, 2026. Dari 2009 2006. ngelatih sampai tahun? Sampai sekarang latih. Dan- Cuma akhirnya mulai lari lagi itu 2014. 5 tahun setelah ngelatih. Iya, kan itu udah punya anak, Dok. Sudah punya anak, terus pokoknya selesai ngelatih,
saya sempetin jogging 3 putaran, 4 putaran di lapangan gitu. Oke. Ya, baru mulai itu lagi. Itu nggak ikut event? Nggak ada ikut event. Nah, terus ikut event pertama kali? 5 kilo. Tahun? Itu 2014 dapat slot dari teman yang kebetulan dia nggak jadi lari. Kalau dulu kan nggak ada apa Bib harus nama sendiri dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa dihibah-hibahkan gitu. Lah itu saya dikasih mau nggak ngelariin gitu. Ya udah saya coba gitu. Itu sempat tahun 2014 berarti akhir. umur 28 ya? Ya. Terus. Sama suami sempat dimarahi, kamu nggak pernah lari, tiba-tiba mau lari 5K gitu. Terus nggak apa-apa, coba aja gitu. Coba aja. Dan saat itu nomor 2, sempat nomor 2, terus di sekitar 400 terakhir saya bisa nyalip nomor 1. Cuma akhirnya finish pingsan dok, karena kan nggak pernah lari segitu, paling jauh 3-4 putaran, lupa saya 5 kilo berapa ya waktu itu. Pokoknya finish pingsan masuk ambulan, akhirnya yang dijuarakan 1 yang nomor 2. Terus suami saya protes. Terus dapat? Ya akhirnya jadi nomor 1 lah. Sejak itu saya mulai latihan, mau nyoba lari lagi lah. Jadi mentalnya itu masih ada gitu loh, maksudnya masih apa ya, zaman-zaman dulu berjuang itu masih ada. Aku harus apa ya, pas ngeyelnya juga masih ada. Saat itu akhirnya mulai aktif, tak tambahi lagi yang biasanya 4 lob, akhirnya nyoba 10 putaran, akhirnya ya lomba 5 kilo itu. Oh jadi kayak Danis Basunjaya ya? Iya tapi bukan yang apa namanya kebut-kebutan terus gitu, cuma akhirnya latihan gitu loh. Mau olahraga yang sebelumnya gemuk karena fokus ngurus anak sama ngelatih aja, nggak ngurusin badan, akhirnya jadi mau olahraga lagi. Oke, gitu. Terus itu tahun 2014. Ya. Ikut berapa event? 2014, 2016. Cuma 2 aja. Jadi setelahnya cuma latihan toh? Iya, Sambil ngelatih? Iya. Ibu rumah tangga? Iya, sampai akhirnya ada orang yang melihat saya di lapangan KONI, yaitu yang akhirnya trail pertama itu dong. So, tahun berapa tuh? Tahun 2015. Saya kan 2015 trail pertama itu di Bromo itu yang event paling apa ya, legend itu. Apa? Bromo Tengger Semeru. Oh, BTS. Ya, itu kan yang legendnya dulu itu. Event pertama trail langsung itu. Event pertama itu bulan November 2015. Ikut kategori 30. Jadi itu juga waktunya lumayan panjang. Jadi ada yang ngasih tahu saya, Mbak, kamu mau nggak ikut trail gitu? Nanti tak bantu gini-gini gitu. Terus ya latihan itu ya sama temen itu yang ngajak itu, yang kenalkan saya ke trail gitu. Pertama kali langsung diajak ke Penanggungan. Nangis itu dok, nggak pernah naik gunung, tiba-tiba diajak ke situ. Dia dibully juga, lemah ini, ayo gitu. Nah saya kan orangnya kan rodok ngeyel ya. Oh, gak enak iki omongannya ya. Akhirnya itu. lucu gitu. terus ya akhirnya jadi terbiasa sama Mas Hani. Terima kasih. Jadi Mas Hani ini orang yang cukup berjasa juga di karir saya di trail, karena dia yang menemukan saya, yang percaya bahwa saya itu mampu, saya itu bisa. Jadi untuk BTS 30K itu dok, belum ada wanita Indonesia yang bisa finish under 6 jam. Saat itu? Saat itu. Sudah bertahun-tahun, 3 tahun itu nggak ada. Yang juara itu selalu dari luar negeri. Dan Indonesia belum ada, yang finish saja belum ada. Itu tahun 2015. Waktu itu Mas Hani bilang gitu, kayaknya sampean berpotensi nih Mbak gitu. Terus? Sampai akhirnya ya latihan sama dia, diajak latihan, jadi berangkat pun sama dia, naik motoran gitu. Terus? Sampai akhirnya ya itu ikut BTS, dan saya wanita Indonesia pertama yang finish dan juara. Berapa jam tuh? 4 jam 57. Wih, pertama kali tuh? Ya. Ingat gak EG-nya berapa itu? 30 kilo 1.800. Pertama kali? Pertama kali. Belum pernah trail? Belum pernah, dan seperti sekali ikut podium 1? Podium 2 dok, di bawah Kanada. Yang juara 1 Kanada 4 jam 50, saya 4 jam 57, ketiganya UK 5 jam 30. Itu yang selalu saya ingat, itu pertama kali, dan saya bodoh-bodohnya. Kenapa saya bilang bodoh? Karena saya itu kan mantan atlet ya. Saya kira lomba itu kayak waktu zaman saya jadi atlet dulu, pakai singlet, celana gemes gitu dok. Oh. Jadi saya trail yang lain pakai lengan panjang dan sebagainya, pakai vest. Saya pakai singletan aja di Bromo itu dok. Ademen, ya kademen. Saya pakai waktu itu pakai tas pinggang itu yang
tas pinggang biasa tak isi air. Dan bodohnya lagi ada WS saya nggak berhenti. Yaitu akhirnya kehabisan tenaga. Tapi finish. Jadi saya disalib di 5 kilo terakhir sama Kanada itu. Waduh, berarti memimpin terus. Ya, memimpin terus. Makanya di situ sudah mulai, wah ini Indonesia ini bagus gitu. Cuma waktu itu karena kategori 30 ya masih kalah sama yang kategori tinggi-tinggi. Zaman dulu itu masih banyak legend-legend yang bagus-bagus. Masih ingat gak siapa? Ada Mbak Mila, ada Mbak Ina Budiani, ada Lili, ada Cindy Patricia, ada Ruth. Waktu itu yang paling muda Mbak Cindy sama Baru Ruth. tapi aku ketemu pas goes. Betul. Nah sekarang beliau-beliau masih? Masih. Nah terus setelah 2015 pertama kali event trail BTS, habis itu? Stop dok, karena Habis saya juara stop? Ya karena Iya. saya merasa setelah race itu saya finish itu nangis-nangis, saya kapok udah nggak mau trail lagi gitu, nggak mau trail lagi dan saya masuk rumah sakit dok. Ya karena saya 30 kilo 1.800 itu nggak ngisi apa-apa dan saya cuma singletan celana gemes itu, jadi kayak kedinginan dan sebagainya. Yaitu saya bilang waktu itu bodoh-bodohnya saya dan pertama kali ikut trail. Nggak mau lagi, bener-bener nggak mau lagi. Baru dibujuklah lagi sama Mas Hani di 2017. 3 tahun vakum. 2 tahun lah bisa 2 tahun dibilang. vakum. Ya karena terus ikut Rinjani. Rinjani itu juga legend juga kan. Jadi setelah vakum langsung ikut Rinjani. Rinjani 27K. Waktu itu latihan lagi tuh. Di ketinggian 2.400, jadi kita ngecamp sama Mas Hani, terus setelah itu latihan di ketinggian sampai akhirnya di Rinjani itu ada rekornya 7 jam 24 menit. Itu untuk 27K, 1.800 atau berapa, pokoknya sampai Pelawangan Sembalun. Lalu saya itu di target Mas Hani, dihitung-hitungkan itu saya bisa finish 6,5 jam. Oke. Dan ternyata saya finish 5 jam 06 dong. Dan itu yang paling gempar, Kok iso? dianggap orang gila dan nggak mungkin ini akan susah dipecahkan gitu. Dan itu yang bikin saya semangat itu dalam waktu 1 hari follower IG saya itu naik 1.000 lebih. Sejak gara-gara pecah rekor itu tadi, break record itu tadi, langsung follower banyak. Ini orang baru ini gitu. Itu pas itu usia 29 tuh Mbak Sri? Ya tahun 2017 ya. Ya 29. sekitar segitu. Dan itu dipecahin rekornya sama siapa ya? Ingat gak yang mecahin? Kemarin tahun 2025 baru pecah. Baru pecah. Jadi rekornya Mbak Sri itu bertahan 8 tahun? 8 tahun. Dipecahkan di pelari Singapura. Dan rutenya sudah berbeda. Maksudnya saya berbeda, treknya itu kalau zaman saya dulu masih tanah batu dok. Sekarang kan sudah aspal. Jadi lebih enak lagi. Baru pecah kemarin itu. Berapa kemarin? 4 jam 57 atau berapa ya? Mepet ya? Mungkin. Berarti 4 Mbak Sri jam kemarin kan 5 jam berapa? 5 jam 06. 5 jam 06 di Ya. tahun 2017. Ya, Iya, 2000. caranya piye? Itu sempat nyasar loh dok. Dan headlamp jatuh. Sesek lucu. Sempat nyasar. Sempat diberhentikan mau di video orang juga gitu. Cari headlamp jatuh kan itu. Jadi masih waktu itu Nizar Jember itu pecah rekor putra, saya pecah rekor putri. Kalau bedanya karena rekor saya bertahan jauh lebih lama, 8 tahun, baru pecah kemarin 2025. Edan. 5 jam 06. 06. Pecah 8 tahun. Iya, baru pecah. Nah, setelah 2017 membuat heboh Baru ikut ultra pertama kali. tahun 2017. Setelah Rinjani itu ikut ultra Mesastila dan itu race legend semua Magelang ini itu. guys. Iya, Ya, legend itu. Itu pertama kali 60K dan juara 2. Berapa IG-nya? 60 kilo 4.000 atau berapa. Pokoknya naik Andong, Merbabu, Gilituri, Telemoyo itu loh dok. Berapa waktunya? Waduh saya lupa dok gitu. Pokoknya nomor 1 dari Australia, Kim Matthew dan itu idola saya. Terus nomor dan 2? akhirnya bisa podium bareng. Nomor 2 saya. Nomor 3? 3 saya kurang tahu. Apakah cuma finish 2 saya lupa atau ada juara 3-nya. Edan. Pokoknya COT-nya mepet kok waktu itu. Nah, terus selama Mbak Sri 2017 nih anaknya pilih ngurus. Ini 2017 loh, belum Ya, sekarang ya. ya, Dari kan praktis punya anak pertama tadi kan 2014. Anak saya lahiran 2010 dong. 2010. Dari 2010 ke 2017 ngurus anaknya bagi waktu nih, Be? Latihannya. Caranya, Be? Latihannya ya
Pagi sih ya seperti biasa dok. Kalau ke gunung itu mesti cuma hari Sabtu sama Minggu. Lebih banyak di Sabtunya sih. Nah, Senin Jumat pas anaknya sekolah? Justru saya itu sampai hari ini pun kalau latihan itu selalu pagi dan finishnya sebelum jam 6. Oh, COT-nya berarti nganter anak? Bukan nganter anak karena jam setengah 7 kan anak harus berangkat sekolah. Waktu itu juga nganter anak sekolah juga. Gitu. Jadi suami kan kerja berangkat setengah 7, anak juga sekolah seperti itu. Jadi sebelum itu ya harus sudah di rumah kan dok. Gitu. Sampai hari ini pun gitu. Jadi paling mentok 12 kilo paling banyak kalau pagi. Nah, terus ada ART di rumah? Nggak ada. Saya di rumah sampai sekarang ya 4 orang itu. Saya, suami, dan anak 2 anak itu. Nah, terus bagi waktunya ngurus rumah, ngurus anak, latihan? Latihannya kan pagi aja dok. Ngumpulin milet sih? Lebih banyak di weekend. Jadi kalau Senin itu saya pasti libur, rest. Oke. Terus kalau hari Selasa baru saya AC aja, paling 12 sampai 15 kilo. Nanti tergantung saya startnya jam berapa. Kalau saya startnya bisa lebih pagi sekali, jam 4, itu akan lebih banyak dapatnya. Tapi kalau telat bangunnya atau ya paling mentok di 12 kilo. Selasa, gitu. Rebo? Rebo baru latihan kecepatan. Speed. Gitu, ya. Kamis, Rebo itu kecepatan, terus sorenya biasanya sambil ngomong anak nonton TV itu strength gitu. Strengthnya di rumah. Speednya jam piro kan? Speed Pagi juga. lah kan Pagi. tutup lapangannya. Enggak di lapangan dok. Saya latihannya selalu di rumah. Hampir saya nggak pernah latihan keluar ke lapangan dan sebagainya itu enggak pernah. Berarti latihannya suka ngomah? Iya. Start di depan rumah, finish depan rumah. Terus Kemis? Kemis baru setelah strength itu kan baru slow lagi kayak lu HR gitu. Terus Jumat? Jumat baru libur. Rest lagi? Ya, baru Sabtu panjang. Kemana? Ke gunung? Ya, start dari di rumah itu. Start di rumah, long, ke kota-kota gitu. Ya paling nggak jauh sih, 10 kilo PP, dapat 20 sampai 30 kilo gitu. Karena minggunya paling lebih ke Tempo gitu. Nah, ke gunungnya kapan? Ke gunungnya ya Minggu, Sabtu itu tergantung suami bisa nganter enggak. Jadi kalau saya latihan itu ya mesti diantar suami. Race itu juga gimana anaknya ya ikut semua dong. Dari setiap saya race itu selalu suami dan anak ikut. Itu dari 2017? Iya. Nah, ntar tadi sebelum kita tanya ke elevasi, 2017 ikut berapa event berarti? Berarti Mestatila kan juara 2. Rinjani, BTS. Mesastila, BTS 102. Jadi jadi langsung berurutan itu, Jack. Jadi dari 2017 mulai lagi itu Rinjani 27. Dia juara pecah rekor. Ya, lalu Mesastila 60. bulan Oktober kalau nggak salah awal. Terus November itu BTS langsung 102 gitu. Wih, dan 3 digit pertama. Terus? Ya, dan juara 3. Itu sudah memimpin nomor 1, cuma dikejar anjing. Dikejar anjing dok, dan saya kan takut anjing, jadi sudah naik ke atas turun lagi, terus nyasar lagi, akhirnya harusnya naik ke checkpoint, saya belok ke kanan. Rugi berapa jam tuh? Rugi banyak dok, saya sudah hampir finish dan harus kembali lagi ke checkpoint jaraknya. Terus itu berapa jam finishnya? Ingat? Finishnya waktu itu 27 jam. Berapa IG itu? IG-nya itu waktu itu masih rute original yang harus naik ke Batok, harus ke Widodaren, melipir kawah itu. Kalau sekarang kan 102 nggak ada itu. Karena itu sudah dianggap terlalu ekstrim dan berbahaya, akhirnya sudah berubah rutenya. Yang zaman saya lebih berat. EG Gitu. 5.000? Lebih dok. Sekarang kan cuma 4.400 ya. Kalau dulu itu 6.000-an. Terus 2017 selesai ya tahun? Selesai. Berarti 2 kali ultra, 1 kali ini. Iya. Sambari tetap ngajar, pelatih. Ngelatih sore. Ya. Nah, dan anak masih 1 itu. Ya. Nah, Jadi kalau ngelatih itu juga bawa anak dok ke lapangan. Ini sulit ya, itu sulit ya. Itu umur berapa? 29. Ya. Nah, 2018 baru mulai karena kalau ultra itu kan zaman dulu ada Asia Trail Master. Saya 2 kali Mesastila, BTS juara, akhirnya nama itu sudah mulai muncul di IG-nya Asia Trail Master. Terus ada ikut Tahura di awal itu yang Bandung itu juara 2, lalu berikutnya dapat
ke Brunei. Brunei? Ya diundang Asia Trail Master itu. Itu apa? Ngapain? Ya race trail. Tapi undangan 100K. Ya, hanya bisa undangan. ya yang diambil itu saya sama Ruth waktu itu yang berangkat ke sana. Jadi nggak bisa kita daftar sendiri. Enggak. Kebetulan saya nggak daftar sendiri. Kebetulan dapat slot dari Asia Trail Master. Terus itu Ditawari mau nggak ya kesempatan kan. Jadi saya itu race pertama saya trail di luar negeri. Terus? Dan juara 2. Nah terus di RSL Trail Master ikut rute? Yang 100K waktu itu di Brunei itu 100K yang tertinggi. EQ-nya? 3.000-an. Dapat berapa? Waktu itu finish 17 jam. Juara? Juara 2. Mbak Ruth? Juara 1. Jadi 1-2 Indonesia. Selisih 14 menit sama. Aku ikutnya Mbak Ruth tuh pokoknya wah di Audak nggak masuk akal itu. Jadi di Brunei itu juga dapat pengalaman yang unik juga karena foto kita saya Ruth itu sering muncul di Asia Trail Master. Di sana itu waktu ngeres itu banyak yang berhentiin minta foto gitu loh dok. Oh ya? Ya sampai kita dikasih minum apa, Kak aku ngefan gitu waktu itu. Di Brunei itu Di Brunei. Dan kita kan selesai finish, saya sama Ruth kan jaraknya cuma nggak jauh, 14 menitan. Kalau yang nomor 3 selisih 3 jam sama kita. Etian. Dari Berapa luar. jam tadi? 17 jam. Berat. Terus waktu di hotel kita didatangi sama orang Brunei yang ngefan diajak makan kayak gitu. Itu pengalaman luar biasa kan. Kita diajak makan sama orang yang kita nggak kenal tapi mereka kenal kita. Bener-bener di support dibawa ke restoran itu yang dijamu luar biasa gitu. 2018 awal itu dong. Oke, terus habis itu 2018 race apa lagi tuh? Di 2018 setelah Trail Master. Asia Trail Master yang Brunei itu lintas Sumbawa dong. 160K. Oh. Waktu itu 320K dan saya relay 2. 160 kilo. Darat kan itu lintas. Iya, tapi kan elevasi juga. Itu Hensis sudah ada? Sudah, tapi waktu itu Hensis belum yang juara waktu itu. Yang juara kan kalau nggak salah William Binjai dari Sumatera. Mbak Sri? Saya yang relay. Dapat? Saya relay 2, juara 2. Juara 2 sama Ya, siapa ingat? Sama Christine Siontang. Sekarang masih ikut, masih aktif. Sudah nggak aktif, sudah punya anak 2, sudah nggak aktif lagi. Etian, juara 2, berapa Ya. jam ingat gak? Lupa saya dok. Pokoknya saya turun banyak itu karena panas mataharinya luar biasa dan 160 saya kilo. sempat justru itu yang bikin saya kapok karena saya sempat jatuh dan itu bikin saya kayak mati separuh. Itu di kilometer 80 sudah dinyatakan dokter untuk ini nggak boleh lanjut gitu. Tapi lanjut. Tapi saya lanjut ya nyeret-nyeret gitu. Sampai finish ya. Dari yang awalnya nomor 1 ninggal jauh sampai akhirnya kesalip di 10 km terakhir. 160 kilo. Iya. Rasanya apa lari 160 kilo? Kayak zombie dok. Masih kelingan rasanya? Masih Itu foto. suami ikut? Oh enggak itu. Enggak. Kan jauh kan dok. Jadi berangkat sendiri? Berangkat sendiri. Anak ngerti? Tahu. Ngizin ki? Ya enggak, ya biasa aja. Mungkin sudah sering lihat mamanya lomba gitu. Cuma kalau yang jauh kan ya pasti nggak ngajak. Oh, terus pendapat anaknya pernah tanya nggak? Tahu kalau pas 2018 itu belum sampai sekarang. Pas 2018 pernah tanya nggak? Kalau tahu boe lomba ratusan kilo itu tahu takon ngomong. Ya sekedar tahu aja. Jadi tahu kan mamanya kalau larinya jauh-jauh. Jadi ketika ada di sekolah mungkin ya ada temennya yang ngomong aku itu tiap hari lariku 10 kilo, waktuku 30 menit gitu. Ya dia sudah tahu kalau nggak mungkin wong mamaku yang kenceng aja segini gitu. Jadi dia selalu cerita temenku atau guruku bilang setiap hari larinya 10 kilo cuma dalam waktu setengah jam gitu. Ya nggak pasti bohong lah. Wong nggak meyakinkan orangnya bisa gitu anak saya. Anaknya tapi hobi lari juga? Enggak dok, nggak suka lari. Nah, terus 2018 setelah lintas Sumbawa itu? Rinjani 60K. Naik kan tahun 2027 terus 60. Ya, tahun 2018 itu 60K pertama. Itu yang
gagal, nomor 4. Dan itu kan masih cedera karena Oh yang gara-gara habis lintas Sumbawa, ya. Itu nggak podium. nggak podium. Nomor 4 dok, itu pun selesai cuma berapa menit gitu sama yang nomor 3. Masih ingat waktunya? 18 jam 30. Soalnya teman kita atlet SAC Running Giza kemarin DNF 60 Iya. kilo Rinjani. 18. Apa tantangan terbesar dari Rinjani 60 tuh? Itu yang paling berat kan dari Senaru ya dok, naik ke Senaru terus turun ke Segara Anak. Dari Segara Anak lah itu naik lagi kan ke Pelawangan Sembalun. Jadi kayak naiknya berkali-kali gitu dan itu berat karena turun ke Senaru itu batu-batu besar. Dan saat itu ya saya melihat sendiri banyak yang jatuh, banyak yang pabras semua, ada yang bocor dan sebagainya. Karena rutenya memang terlalu ekstrim, nggak mungkin bisa dilarikan. Tapi Mbak Sri finish. Finish, cuma kan secara catatan waktu COT-nya kan 20 jam dok, bisa dibilang itu sangat kejam. Sampai sekarang pun banyak yang bilang kalau finisher 60K Rinjani itu benar-benar warrior beneran. Karena paling susah, mending 100K sekalian. Kenapa? Karena lebih panjang. Oh. COT-nya lebih panjang. Emang sengaja gitu pernah Jadi tanya apa? 36K Rinjani itu di jarak 36 elevasinya 3.000 sekian Ih, itu serem banget. 15 jam COT-nya. Oke. Lah, sedangkan Rinjani 60 kilo 5.600 20 jam. Hanya Oh, selesai 5 jam, ya 5 benar. jam. Padahal secara jarak dan elevasi sangat jauh. Berarti Itu. omongan Mas Dani Cika bener ya, bahwa Berat. 60K itu berat banget. Sangat berat. Sangat berat kalau saya bilang. Jadi melihat Giza kemarin DNF katanya kelelahan pas sampai puncak itu. Ya, karena memang naiknya benar-benar dari Segara Anak, dok. Dan itu naik dulu ke Pelawangan itu berat kan, zigzag-zigzag. Terus baru nyampe Pelawangan harus naik lagi ke puncak dan itu pasir. Jadi naik 2 kali melorot gitu. Dia Itu yang paling susah dan kan angin juga. Dia ketiduran pas di puncak. Ya, itu terus yang berat. setelah Rinjani 60, Setelah Rinjani 60 saya BTS lagi, tapi 70K dan itu saya pecah rekor. pecah rekor. Ya, Course dari record berarti. ya, yang rekornya sebelumnya itu dipegang sama Singapura. Saya pecahkan jadi 12 jam 14 menit sampai sekarang. Belum pecah. Belum. 70K. EG berapa? 70 kilo di 3.600 kalau nggak salah. 70 kali 12 jam. Ya, 12 jam 14. Dia. Kemarin yang ada temen yang karena sering lomba bareng ada dari Australia itu dia benar-benar sudah berusaha tapi belum bisa mecahkan itu. Selama 8 tahun. Ya, Belum pecah ya, course masih record. nama saya. Saya sendiri mencoba memecahkan yang Rekor sendiri. 2024 kalau nggak salah ya. 2025 kemarin saya nggak ikut. Yang 2024 itu saya masih 12 jam 50 sekian. Yang kemarin berapa? Yang 12 jam 14. Itu, waduh berat ya. Itu pas itu berarti usia 32. Betul. Oke, setelah Rinjani. BTS. Oh ya, juga. setelah BTS. BTS BTS baru 70. kayaknya nggak ada. Nah, November kan Jalan. terakhir. Iya. Dah 2019. Baru 2019 lupa sih saya dok banyak. Pokoknya terakhir juga BTS lagi. Oke. BTS lagi 70 terakhir itu terus akhir saya pensiun. Jadi Mbak Sri itu pensiun trail pertama itu di tahun 2019 setelah BTS 70K sampai ambil 30K lagi cuma saya yang nggak. kenapa alasan pensiun? Saya pengen punya anak lagi karena anak saya yang pertama sampai tahun itu kan dia udah usia 9 tahun. Dia pengen punya adik dan saya nggak hamil-hamil gitu. Jadi saya memutuskan jadi konsultasi ke dokter ya harus berhenti karena olahraga saya terlalu ekstrim. Hormonnya itu kacau gitu. Jadi akhirnya Akhirnya ya karena saya harus benar-benar berhenti dan mengurangi aktivitas yang berlebihan itu. 2019. 19 saya memutuskan berhenti, sudah mulai program, minum vitamin hormon dan sebagainya. 2020 ya itu ya. Masuk 2020 itu sempat hamil, keguguran. Oke. Terus hamil lagi, keguguran lagi. 2020 akhir. Ya, kalau menurut dokter itu wajar karena kan masih proses gitu. Jadi kalau misalnya jadi pun akhirnya jadi cacat gitu. Disabilitas ya. Terus Ya, habis itu? akhirnya baru ada hamil lagi itu 2021. Oke. Barulah. Dan selama 2019-2021 praktis tidak nyentuh sepatu lari.
Lari cuma nggak boleh yang Trail. ya Ya nggak- latihan. Ya cuma jogging 30 menit seminggu 3 kali 4 kali. Jadi gitu. jaga fitness level toh? Iya. Oke, tapi Gitu. masih ngelatih nggak? Masih kalau ngelatih masih tetap. Jadi karir kepelatihan itu dari 2009 9. Iya. jadi pelatih Wisan? Iya. Atletik pasi? Pasti kan saya sampai dampingi di Kejurnas juga dong. Saya Serem karirnya. megang remaja junior Pasi Jawa Timur. Oke, ini seru nih. Dari terus 2021 akhirnya hamil. Hamil. Lahiran 2022 dong? 2001 akhir. Oh. Pas 2027 Desember 2021. Anak kedua lahir. Anak kedua lahir. Dan 2022 berarti kan ngurus anak yang kedua. Iya, karena saya full ASI. Full ASI sampai 28 bulan anak saya. Pas lahiran berarti nggak lari dong? Enggak. Nggak mungkin bisa dong? Karena sesar, Dok. Oh. Kok terus habis itu 2022? Sama, saya mulai baru aktif lari itu memang 2022 akhir. Ketika Itu anaknya pun udah 2 tahun ya? baru 1 tahun. Oke. Baru 1 tahun, cuma kan nggak bisa yang maksimal dok, karena saya masih ASI juga. Jadi cuma waktu itu masih ingat kalau pace saya itu P10, P9 gitu. Itu alasannya cuma buat jaga. Buat jaga, ya kepengen ngurusin badan aja deh, karena udah terlalu gemuk juga kan. Terus waktu akhirnya itu. 2000? Baru comeback itu 2023, sudah mulai jogging, terus dapat tawaran ikut race trail pertama di Mantra. Dikasih free register, suruh milih, ya saya milih 15K lah, kan masih pertama kali. Jadi Setelah itu kurang comeback kurang 2 minggu lah baru dikasih. Berarti lo cuma latihan trail sekali aja. Terus? Podium 1. 2023 loh, sainganmu wes muda-muda loh. Iya, waktu itu juga 2023 sebenarnya itu ya bisa dibilang hoki. Sebenarnya saya sudah ketinggalan agak jauh sih dok, sama yang nomor 1 ini yang dari Cirebon ini kenceng banget. Siapa namanya ingat? Ada Mbak Desi, Terus? anaknya juga 3. Kenceng, saya ngikuti juga udah nggak mungkin karena badan saya waktu itu masih gemuk dok, masih 65 bobi saya. Terus? Ya, yang itu kan udah kenceng, cuma mungkin karena dia juga nggak tahu rute ya, dia turunan di gas aja. Jadi saya perhatikan aja, pokoknya nggak jauh-jauh lah jaraknya. Pas belokan, tiba-tiba saya juga belok, dia sudah berhenti kram. Oh. Nah, dari situ saya mulai maju. Selisihnya hanya 3 menit. 15 menit dapat 15 kilo dapat berapa? Waktunya waktu itu 2,5 jam. Kenceng banget. Itu Gini elevasi 900. Kenceng loh. 2,5 jam. Dan selisih 3 menit aja sama Mbak Desi itu. Habis itu? Itu pertama kali saya balik. 2023. 23. Lalu race keduanya di SLU. Oh, dikit banget dong jaraknya. Mantra Juli, SLU Iya, Desember. 4 bulan. Ya. Terus latihan. Ikut 30K. Udah Ya, turun berat badan. turun tapi sedikit karena masih ASI, Dok. Oke, nggak mungkin. Iya, Terus? saya masih ASI. Terus? Ya itu juara 2. SLU 30 ya? 30K, 1800. 5 jam 6 menit atau berapa gitu. Juara 2. Juara 2. Terus? Ya sudah 2023 mulai berat praktis 2023 cuma 2. cuma 2 hari saja. 2024. Nah, 2024 sudah mulai ikut lumayan, cuma saya lupa ya beberapa race. Kalau nggak salah 10 race deh dok itu. podium semua. Hanya 1 yang di Semarang. Yang 10K. Ya Semarang 10K itu. Yang nggak podium. Nggak podium nomor 11. Ingat waktunya berapa? 47. Dan itu sudah 1 tahu. tahun setelah comeback itu. Iya. 47. Tetap balik ya. Performanya. Jadi waktu 2024 itu ikut road sekitar 4 kali. Jadi HM waktu itu 1 jam 44 Di mana? di Surabaya. Oh, Surabaya Marathon. ISO dapat podium. Podium 2. Lalu yaitu Semarang itu yang gagal, terus 5K. Ikut 5K Citraland. Itu pun setelah SLU. Berapa itu? 5K kalau nggak salah waktunya 23. Dapat podium juga. Podium juga. Terus yang trail-trail? Yang trail termasuk BTS lagi 70K yang saya coba lagi itu masih 12 jam 51-an. Tapi ya enggak. Tapi juara. Juara 1. Tapi nggak bisa mencapai rekor sendiri. Belum bisa. Saya sendiri belum bisa. Dan itu nggak tahu berapa? dulu. 2024. Apanya dong? Berat berapa? Pasti. Beratnya sudah mulai turun, sudah di 50-an, 8, 59 gitu. Nah, ini yang mau kutanya ini.
kan banyak netizen tuh selalu ngomong, terutama ibu-ibu yang seumurannya Mbak Sri dari umur 32, 33 itu udah ngerasa, ya karena aku udah capek ibu rumah tangga. Terus mereka kalau denger Mbak Sri gini kan pasti akan, wah ra mungkin nih. Nah, terus piye carane dalam posisi ngurus 2 anak, terus belum ngurus suami, ngurus rumah, kok tetap bisa perform nih piye? Saya lebih ngutamain istirahat sih dok. Jadi gini, seperti tadi ya, misalnya kalau hari Rabu harusnya interval, tapi ternyata istirahat saya yang kurang, ya saya nggak mungkin interval lagi, nggak mungkin memaksakan untuk interval. Tapi yang pasti saya selalu konsisten untuk latihan pagi, lebih ke main ke endurance-nya, ngurus anak. Kan kalau yang kecil kan tetap di rumah karena belum sekolah. Ya sambil ngurus anak itu kadang sambil dia nonton TV, kita latihan strength sendiri. Di rumah kan juga ada tangga, Dok. Saya juga nggak harus latihan ke gunung kok untuk nguatin kaki saya. Saya naik turun tangga 30 menit gitu. Anak saya nonton TV. Jadi saya tangganya itu sebelahnya kursi, dia nonton TV, saya udah mama naik turun sini ya, adik nonton TV ya gitu. Udah naik turun di situ. Latihan saya di situ. Kadang dia duduk, saya ambil matras gitu. Jadi latihan itu selalu saya akal yang ada dia juga di situ anak saya. Jadi nggak terlalu ninggal gitu. Pas ngajar? Kalau pas ngelatih saya itu sore dok, lebih ke sore. Jadi kakaknya sudah pulang sekolah. Oh. Kakaknya sudah, jadi nggak ada dititipin orang lain. Jadi kalau saya ngelatih, ketika anak saya yang besar sudah pulang, jadi nanti dijaga sama kakak. Kalau setahun res luar kota kayak gini, res luar kota, itu pembagiannya be? Kayak gini dia karena kakaknya libur ya diajak ke Malang. Dari kan liburan antar libur kenaikan sekolah, kelas. Ya. Ini lagi dibawa ke Malang, ke rumahnya neneknya, ke orang tua dari suami. Dan suami be pendapatnya pengertian nggak melihat, nah kan lombanya ekstrim ya, lomba mungkin ekstrim ya Mbak. Iya. Terus pengertian pasangan be? Suami itu sangat dukung sekali tuh sama saya. Jadi suami itu malah lebih yakin saya itu selalu bisa daripada saya sendiri. Kadang saya juga ngerasakan mampu nggak ya gitu. Tapi suami itu selalu pinter untuk nenangkan gitu loh. Saya loh tahu kamu gitu. Modelnya kan ngeyelan. Saya kan modelnya ngeyelan. Jadi support aja suami kalau saya latihan nggak latihan malah tanya gitu. Nah 2025. Mak P, program race apa woy? 2025 tuh kayaknya podium terus. 15, betul. 15 kali race toh? Iya, betul. Jadi ibaratnya sebulan 2 kali toh? Ada yang sebulan 2 kali, ada yang Ingat cuma gak sekali. race apa woy? Yang pertama di Madiun Ultra 70K. Itu Januari. Februari tapi awal. Dapat juara? Juara 1. Lalu coast to coast 50K nomor 2. Oke. Lalu ketiga kalau nggak salah Semarang Mountain Race 27K nomor 1. Oke. Setelah itu Rinjani 60K. Itu nomor 2. Dapat berapa itu? 18 jam 06. Bahkan lebih cepat. Lebih cepat dari yang dulu. Oke. Itu setelah Rinjani Merbabu. Dieng Caldera. Oh, di kemarin ya? Ya, nomor 2. Nomor 2. Ya, Dieng. Lalu Berapa tuh? Berapa? Dieng Caldera 25K nyasar 2 kali, lupa waktunya 4 jam atau 5 jam lupa saya. Terus? Lalu ada 10K di Malang. Nomor 2. Road itu tapi berapa ya. itu? Road elevasi. Jadi 10K 500-an 58. Iya, 10K elevasi. Ya kan di Batu. 200 banding 1 dong berarti. Lah kan 2 kilo banding 1 berarti. Iya, iya. Kan 10K 500. Iya, iya. Itu justru kan lawannya atlet ya, Dok. Lawannya atlet-atlet ya Kan justru jenengan atlet. atlet emak-emak, Dok. Mak-mak iki definisi mak-mak racing. Cocok ono stiker itu. Makmu racing. Terus itu Malang. Ya. Setelah itu Mantra 38K. Yang berarti yang melirang ya? Ya. 2004 juga itu ada Mantra 34 yang 2004. Itu saya pecah rekor. Yang pecah rekor yang mana? Yang Mantra di 2024 itu saya ikut Mantra 38 itu saya mecahin rekor. Rekornya Ruth. Dari 8 jam 55 saya pecahkan dari 7 jam 47.
Terus? Lalu yang di 2025 itu saya ikut 38 lagi, Dok. Ikut 38 sebenarnya pengen upgrade ke 68, cuma karena saya waktu di 2025 awal dihubungi oleh Master ID Indonesia diberangkatkan ke Kultra Malaysia. Oh. Jadi saya akhirnya ambil 38 di mantranya untuk pemanasan, untuk apa namanya peak training lah buat menuju itu. ultra. Karena jaraknya cuma 2 minggu Nggak dari mungkin situ kalau- ya. Jadi saya ambil 38 dan saya pecah rekor lagi, mecahkan rekor rekor pribadi. diri sendiri? Ya. Berapa? Saya pertajam jadi 7 jam 3 yang 2004 7 jam 48, yang 2025 7 jam 37. Edan. Dan itu elevasinya lebih tinggi dikit karena naik ke Putuk Elang. 2600 tuh. 2800. 2800 kalau yang 3400 tuh yang Arjuna. Yang Arjuna. Serem itu. Ya, Serem lebih. banget tuh yang jadi mantra tuh ada 2 kategori kan, yang 34 sama 38. Kalau 34 tuh EG-nya 3500-an. Jadi 1 banding 3100, Dok. 3100 ya. Ya, 1 tiga- banding 1. Kalau yang Welirang itu 38, tapi 2800. 2800. Apa pembeda utama Arjuna Welirang kalau dari Mbak Sri? Buat Kalau teman-teman yang mau ikut nih. kalau di Welirang itu mulai start sampai KM 14,5 itu nanjak terus. Itu benar-benar nanjak terus tapi mentok di 3100. Itu Welirang apa? Welirang ya, Welirang. Setelah itu baru turun sedikit naik ke Kembar 1 dan itu sudah mulai banyak turunannya sih, Dok. Kalau yang Dan kembali lagi rutenya ke yang awal. ngelup. Gitu. Kalau Arjuna Kalau Arjuna dari KM awal sampai sekitar 12 kiloan itu langsung ke Kembar 1 turun sadelan. Turun sadelan lebih ke rileks baru itu nanjak lagi. Yang mulai berat langsung ke Arjunonya itu yang itu elevasinya lebih tinggi kan kalau Arjuno kan 3.300 kalau dan turunannya juga lebih curam. Oh itu yang menganggap bahwa kenapa Arjuna COT-nya lama karena naik Sama susah. COT-nya, Dok. COT-nya sama 15 Ya berat jam. dong berarti Arjuna. Ya, makanya lebih cuma banyak yang milih Arjuna sebenarnya. Karena dia melihat jaraknya lebih pendek. Ya, mungkin Padahal EG-nya kan serem banget. lebih berat. Soalnya Arjuna tuh banyak yang bilang temen yang ikut naiknya susah, turunnya lebih susah. Betul, karena curam. Turunnya itu terlalu curam Dan juga. dan 38 mencapai rekor sendiri. Ya, Habis mantra Kultra di Malaysia itu. yang 100 kilo ya. 100 kilo. Yang katanya menstruasi. Betul. Tapi tetap juara 3. Menstruasi pas 15 menit sebelum start. Lari pas menstruasi. Iya. Nggak Pak, ya darah semua dong. Iya, makanya kan setiap BS langsung siram-siram biar nggak pliket. Lari pas. Terus dehidrasi dong. Bukan dehidrasi, lebih ke pusing sih, Dok. Kan kayak kemarin yang merbabu itu kan saya sempat hampir di NS juga kan. Karena sebelumnya itu hari kedua deres-deresnya. Jadi ngedrop. Saya itu kan gampang ngedrop sebenarnya. Ngedrop tensinya turun. Terus? Kalau mens itu. Cuma ya akhirnya nunggu besoknya tes lagi kalau oke berangkat. Lah kalau yang kultur terapi ya, Wi? Kemarin itu ya udah mengalir aja. Pertama mimpin terus yang seperti saya ceritakan, mimpin terus akhirnya mundur karena udah bener-bener kram semua di sini. Pinggang perut bawah itu kram. Kram perut. Kram perut. Tapi nggak DNF. Enggak. Apa yang membuat Sempet menyatakan ingin DNF dan itu sempat saya katakan kepada Kang Rudi yang membawa saya, nggak sanggup. Tapi? Gitu karena rute berikutnya kan dimuter di kebun teh itu sekitar 30 km dan panas. Saya takut karena benar-benar pusing. Cuma akhirnya saya kepikiran sempat bilang anu ya Mbak apa namanya lapor ke panitia. Saya mikir sejenak sambil lihat Kang Rudi dari jauh, saya mikir tahun lalu membawa seseorang DNF, masa saya dibawa juga DNF gitu. Ya akhirnya saya nyoba bilang lagi, saya tak lanjut aja, tapi semampu saya. Terus? Saya nggak bisa, maaf kalau nggak bisa maksimal. Ya di situ akhirnya saya nyoba melanjutkan, tapi Kang Rudi sempat bilang nggak usah dipaksa Mbak, nggak apa-apa, nggak usah ngerasa beban gitu. Cuma akhirnya saya lanjut aja, ngerasa enak. Sempat ditangkap sweeper, dikira saya pelari 60. Terus? Ya saya bilang saya 100. Akhirnya ya ngikuti sweepernya 60 itu. Lama-lama ngerasa nyaman, enak di rutenya apa namanya kebun teh itu saya lari terus. Ngobrol gitu Dok saya sama diri saya sendiri. Yuk lari yuk gitu. 1 kilo aja nanti kalau capek berhenti gitu. Terus Tapi berhenti? Orang berhenti? enggak.
Tapi pas 1 kilo masih kuat, lari lagi yuk, lari kayak ngobrol sendiri aja. Jadi saya memotivasi diri saya sendiri. Sampai akhirnya ngejar yang di depan saya, dapat satu, sampai akhirnya jadi nomor 4. Pas di WS yang berapa itu dibilang, nomor 3 hanya selesai 4 menit. Nah, itu saya mulai bergejolak lagi tuh. Mulai semangat lagi, saya sempat berhenti yang ada gerojokan air, saya basuh. Jadi saya blisternya itu ya karena air yang terus mengalir, karena saya nyiramin badan saya, Itu bisa celana buat saya blister itu? Ya karena kan itu posisi panas dan kaki saya basah dok. Kecuali kalau memang hujan terus ya. Ya itu kan rutenya karena panas, terus kaki saya basah karena kena air itu tadi. Terus? Itu blister parah kan. Ya akhirnya saya ngejar pas sampai di KM 80 di WS besar, yang nomor 3 masih ada di situ. Ketika Wah, lihat ketangkep. saya lari, tapi saya wah ini nih habis ini nanjak nih, makanya saya makan dulu. Akhirnya ketangkap. Dia lupa makan. Dia mungkin ya sudah makan, tapi yang ketangkap ini justru yang sebelumnya nomor 2. Jadi yang nomor 3 ini nyalip nomor 2, saya nyalip lagi sama ini. Ya itu kejar-kejaran terus saya sama yang nomor 4. Tapi akhirnya dia putus. Saya benar-benar fight itu terakhir. Kapan lagi nih bisa podium di luar negeri lagi, mengulang lagi gitu. Akhirnya ya nomor 3. Untuk kategori opennya saya juara 2, kategori overall maksudnya the bestnya nomor 3. Dia. Berapa jam tuh 100 kilo? 20 jam 45. EG? 5.000, 100 5.000. 5.000? Ya. Cultra. Ya, Kultra. Dalam kondisi mens. Dalam mens. Nomor 3. Nomor 3. Asu, Cok. Sebenarnya apa sih yang membuat jiwanya, kalau aku melihat apa yang terjadi di Mbak Asih itu kayak apa? Atlet mentality ya. Itu jiwanya itu dilatih sejak kapan toh? Jiwa kompetitif, nggak pernah nyerahnya, kayak never give up-nya itu. Sejak kecil. Yang seperti yang Siapa yang gojoloknya gimana itu? Sejak kecil itu memang ya itu tadi yang saya bilang, karena hidup kita itu benar-benar susah ya dok. Makanya mau hidup layak, pengen tetap sekolah. Jadi apapun itu kita lakuin, seperti jualan gorengan, jadi pembantu kecil gitu. Sempat seperti itu. Jadi nggak pengen hidupnya kayak orang tua saya gitu. Pengen sukses. Jadi saya sama kakak saya itu punya pandangan yang sama. Harus sekolah, harus bisa sekolah yang tinggi. Terus dari situ itu pokoknya nggak pernah mau nyerah aja dok. Pokoknya orangnya ngeyelan terus, berusaha ngeyelan. Sempet kan jadi atlet yang jadi atlet pertama orang tua saya nggak setuju. Akhirnya karena saya sering menang, menghasilkan yang sebelumnya nggak punya televisi, harus nonton ke rumahnya tetangga, akhirnya bisa punya televisi Dari dan sebagainya. Iya dari lari. Nah, akhirnya banyak bulian yang mengatakan bahwa lah nggak mungkin bisa berhasil gitu. Anggapannya olahraga ini bisa disogok gitu. Olahraga bisa disogok, kalau nggak punya uang nggak mungkin bisa berhasil gitu. Malah tetangga sendiri. Dari tetangga itu sempat ada kata-kata yang seperti itu. Sempat kayak bapak waktu itu kerja bakti juga bilang, iya sempat gitu. Tangga bapak bilang, buktikan kalau kamu bisa. Jadi saya tuh kalau latihan itu dituti bapak pakai sepeda, nggak punya motor kita dok, punyanya sepeda ontel yang rakit. Jadi saya lari itu ditutin sama bapak dari belakang. Itu sempet saya masih ingat dan dengar bahwa itu lo topa ngetut no kiri gitu. Sempet seperti itu. Jadi saya selalu berusaha untuk, bukan pembuktian ya dok, bahwa saya pasti bisa ngangkat derajat orang tua saya. Saya pasti berhasil, saya bilang gitu. Saya sama kakak saya tuh wis orangnya sama-sama yang ngeyelan gitu dari kecil. Itu dari dulu sampai sekarang dan ke bawah. Iya, selalu mengimani bahwa segala sesuatunya itu mungkin, segala sesuatunya bisa kalau kita mau usaha. Berarti pernah tak omongin nggak? Berarti aku bisa berkata sampai 2025 Mbak Asih itu belum pernah DNF tuh? Belum. Saya pernah memutuskan untuk berhenti itu tahun 2019 di Thailand dok. DNF? Memilih untuk DNF dan itu terpaksa. Karena? Saya lakukan. Saat itu saya sudah mimpin di depan. Thailand tuh di Chiang Mai? Bukan? Kopangan waktu itu. Itu pun juga undangan dari Asia Trail Master. Itu saya memutuskan DNF karena waktu itu saya juga sudah mimpin saya bersama 7 peserta putra. Tiba-tiba saya diberhentikan di
WS 4 katanya saya motong jalur. Padahal saya itu lari bukan saya sendiri, tapi saya bersama peserta yang lain. Terus dianggap potong kompas. Padahal saya pun lari itu diarahkan sama Marshall. Ya, yang lucunya saya harus berhenti dan harus kembali ke CP2 ke AM18. Tapi anehnya yang lainnya ini boleh lanjut. Kok gitu? Itu saya ngandalkan, saya kejar-kejaran sama tuan rumah waktu itu, Dok. Oh. Nah, itu akhirnya daripada saya harus kembali lagi, kalau saya lanjut saya akan didiskualifikasi. Ya saya milih DNF. Saya berhenti aja. Saya nggak mau lanjut. Itu ya. Dan bilang nggak sama yang berangkatin? Bilang saat itu memang itu kayak udah biasa deh, sponsor, lebih ke sponsor. Karena setelah ada kejadian saya sempat dikomen dari teman dari Malaysia dan dia juga mengalami yang sama di tahun sebelumnya. Bahkan dia sudah di KM 80. Aduh, KM 80 Iya. Itu. Di situ saya. Jadi satu kali DNF itu ya dipaksa DSQ ibaratnya. Ya, saya memutuskan untuk terpaksa. Ya, karena itu. Karena kondisi eksternal. Tapi kalau DNF karena benar-benar nyerah, purely nyerah. Belum pernah. Itu yang membedakan. Kalau dibilang ada rasa kepingin DNF, lelah dan sebagainya itu ada. Ya manusiawi ya Dok ya, karena rasanya kok capek, kayaknya nggak mampu nih, kayaknya nggak bisa ini. Tapi selalu ada hal-hal yang memotivasi, ibaratnya kayak orang itu setengah benar, setengah salah gitu. Jadi ada yang sini motivasi, ada yang sini udah berhenti aja sini. Ya mana yang mau kita dengar. Momen terberat apa yang nyaris DNF? Yang Cultra itu? Atau ada lagi momen yang menurut Mbak Sri, aku nyaris DNF? Hampir semua race selalu merasa itu berat ya Dok. Tapi bisa dilewati ya? Yang termasuk Merbabu kemarin itu juga saya merasa berat karena saya nggak pernah latihan di ketinggian 3000. Merbabu yang kemarin itu. Yang sebelum maraton ini? Iya. Karena menurut saya nggak pernah latihan di 3000 ya. Itu Merbabu 80 ya? 40 Dok. 40 kan 3 kali ngelop ke puncak. Ya itu berapa ya Ge? 3000 ya? 5100. Tapi di ketinggian? Di ketinggian 3000. Jadi naik Merbabu itu 3 kali dengan pintu yang berbeda. Pertama? Tekelan. Oke. Lalu Swanting. Selo. Yang paling berat kan selo itu. Iya berat ya. Itu apalagi pasirnya. Betul. Dan melorot-melorot itu. Terus dapat berapa itu? Apanya itu? Waktunya? Waktunya 14 jam 14 jam lupa saya Dok. Pokoknya 14 jam belasan menit. Juara 2? Juara 2. Nomor 1 nih siapa? Nomor 1 Evelyn dari Jakarta. Oh tahu aku. Ya. Jadi saya sempat AMS itu Dok. Kan yang saya bilang sehari sebelumnya sempat ngedrop tensi itu. Terus di ketinggian kan kena badai. Karena latihan saya cuma di 1600, 1400. Nggak pernah gitu. Jadi memang saya mau nggak mau saya harus latihan Merbabu untuk persiapan mantra dan Juli nanti. Oke. Nah terus setelah Merbabu kan ini nggak ikut Caldera. Mbak Sri lebih memilih ikut MJM, Mandiri Jogja Marathon. Kenapa nggak milih Caldera? Sudah pernah tahun lalu. Juara 2 itu Dok. 27K sih, lebih kategori 27K kalau nggak salah. Jadi Mbak Sri itu menggunakan event untuk juga latihan untuk nader. Betul. Karena kalau kita latihan jarak segitu kan juga nggak mungkin kan karena butuh waktu kan Dok. Dan saya kan juga nggak bisa yang ninggal yang terlalu lama. Dibilang iya. Jadi ikut event, latihan, tapi bonus podium. Betul. Jadi jangan bilang kemarin Mandiri Jogja Marathon yang pas Mbak Sri itu podium nomor 4 maraton waktu 3 jam 49. 49 Dok. 3 jam 49 itu juga buat latihan. Betul, karena memang itu long run saya kan belum pernah long run FM segitu. Maksudnya nggak pernah nyoba nge-push segitu. Jadi long run latihan mentok ya 30 kilo. Iya, sekali latihan. Pernah 50 kilo tapi kan dengan KM pace yang rendah juga. Jadi belum pernah latihan dengan maintain belum FM pernah, belum pernah. Dan kemarin itu cuma buat latihan. Iya, niatnya memang latihan, dapat slot itu memang saya niati untuk latihan. Tapi juara. Ya, kemurahan Tuhan. Terus sebenarnya latihan buat apa? Ya, ada event penting apa 2026?
Nanti yang di Juli itu, di Apa? Juli akhir itu Sea Track itu. Apa itu? Boleh Itu- diceritain nggak? Apa namanya kejuaraan trail ASEAN 10 negara itu. Di mana? Di Bogor, tuan rumah Indonesia. Oh ya? Ya. Indonesia mewakili siapa aja? Siapa wakilnya? Lumayan banyak sih Kalau Dok. yang Kan cewek? ceweknya ya ada saya, ya ada Evelyn, ada Pujes, ada dari Sulsel. Nah, Gitu. Mbak Ruth sekarang udah pensiun? Kebetulan kan yang mewakili di Sea Track ini kan yang menang kejurnas tahun kemarin. Oh. Gitu. Jadi yang juara kejurnas tahun kemarin yang menjadi perwakilan Indonesia. Mbak Ruth itu masih sering latihan atau sering race? Masih. Kemarin kan di TOTK kan juga nomor 1 60K. Oh, TOTK Mbak Sri nggak ikut ya? Belum pernah. Kenapa alasannya? Jauh. Ya jauh, ya mungkin biaya juga. Tapi emang jauh banget sih. Ya, Nah sekarang kalau ini karena perjalanannya kan udah tahu. Kan dijuluki Sri Kandi Trail. Terus ibu-ibu mak-mak racing. Kalau ada pesan buat pelari-pelari cewek di trail, apa pesannya kalau pengen berprestasi? nggak perlu harus berprestasi sih Dok, karena kita bisa finish saja, kita bisa menyelesaikan aja, itu sudah menang buat saya. Karena menurut saya ya, orang yang nggak nyerah itu sudah pasti menang kok. Iya. Oh, asli. Statement itu. Jangkrik. Oh. Kalau ada race yang paling diinginkan oleh Mbak Sri, sebenarnya race apa yang paling diinginin? Saya mengalir aja Dok. Apapun race yang nanti hampir setiap race ini yang saya ikuti ini nggak ada yang saya daftar sendiri. Jadi ketika saya ditawari, menurut saya cocok, menurut saya, oh ini nanti bisa buat latihan ini nih, ini. Itu pasti saya ambil. Cuma saya selalu membatasi diri saya nggak yang setiap minggu harus race. Karena saya harus membagi waktu antara hobi saya, keluarga saya, dan ibadah saya. Karena race kan rata-rata kan Sabtu Minggu. Jadi Kalau jalan semua nih tiga-tiganya. harus, buat saya itu penting. Buat saya. mumet. Makanya kenapa hampir setiap race saya selalu ajak keluarga. Saya juga selalu konsultasi sama suami. Jadi ya suami saya ya tempat saya untuk konseling ibaratnya. Saya ngobrol. Saingan terberat ada nggak kalau dari Asia Tenggara? Saingan terberat Mbak Sri? Di Asia Tenggara yang bagus Vietnam. Dan Vietnam, Thailand bagus-bagus. Malaysia juga sudah mulai bagus. Nah, kalau orang Singapura tuh latihannya di mana? Pernah tanya nggak? Nggak ada sih. Dia mungkin juga itu yang saya bilang bisa latihan di tangga Kayak atau Mbak- kayak yang bagaimana. kayak Mbak- Karena memang nggak ada gunung kan. Oke, Dok. 2026 race di mana aja? Selain yang kompetisi Trail Asia, terus ada apa itu? Mantra ikut berapa? Mantra besok rahasia ya Dok. Oh, Iya. kejutan ya? Iya, Gak ada iya. yang tahu deh. Oke, terus Vietnam. Vietnam. Ya, Vietnam Mountain Marathon. Oh, sama Bimo. Betul. Bimo malah ngerahasiaan itu. Terus tiba-tiba lu kategori sama kayak Bimo. 100K ya. Sama kayak Bimo kan? Betul. Terus habis itu Setelah itu BTS 102K. oh comeback. Ya, pengen coba lagi lah. Mecahin kita race ulang. coaster. Wah, kalau mecahin rekor berat karena punyanya ini, apa namanya, Jepang. Berapa dia? 18 jam. Wah berat ya. Ya, Dengan EG 4000 ya. iya. Tapi rute baru kan 18 Rute jam. baru. 2024 berarti. Dia udah lama, dia udah Asuka kalau nggak SLU salah. ikut gak? SLU belum tahu sih Dok. Oh, jadi banyak yang dirahasiakan ya. Iya, Nah, ini itu- sekarang mau tanya nih, netizen tanya, kenapa Mbak Sri hide Strava? Ya lebih ke Strap resep rahasia? ya, biar nggak bukan bikin- sebenarnya bukan rahasia sih Dok. Kadang kan latihan kita itu ada yang pace pelan atau gimana gitu. Saya kan juga bukan tipe-tipe pelari sing sering speed karena race-nya kan juga race-race endurance. endurance. Jadi saya itu lebih banyak suka di pace-pace yang 6 besar, 7, 8 bahkan seperti itu gitu loh. Kadang dari Strava gini tuh bisa dikulik-kulik termasuk segmen-segmen. Kan ada sekarang segmen-segmen ini downhill dan sebagainya. Nanti akhirnya jadi bahan untuk hal-hal yang akhirnya apa ya dibanding-bandingkan itu yang mungkin saya nggak suka ya. Akhirnya saya memilih untuk privasi dan saya lebih tenang. Oh. Lebih tenang aja karena
saya mikirnya lucu aja kalau ketika saya di usia yang segini dibandingkan sama anak-anak trail yang usianya jauh lebih muda daripada saya, yang mungkin belum punya tanggung jawab lebih seperti punya suami dan punya anak gitu. Jadi saya nggak mau memikirkan orang lain berkata apa, saya nggak mau memikirkan oh lawan saya siapa, nggak peduli. Yang penting setiap kali saya race, ketika saya sudah start, saya akan melakukan semaksimal apa yang saya bisa. Gitu. Jadi nggak peduli hasilnya nanti seperti apa, mau menang, mau kalah, itu semua bonus buat saya. Jadi kalau sampai ada perbandingan itu yang saya hindari sebenarnya. Jadi saya harus. Sekarang kalau sponsor selain Susencare berarti ada Coros? Ada Coros, ada Fitbar, ada Lari-Lari ID. Untuk sepatu berarti dari Lari-Lari ID? Belum ada. Ngeri coy, edan. Belum ada sih. Sekarang pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Goal masa depan habis ini apa? Mau sampai kapan? Pensiun atau mau diterusin? Saya mengalir aja seperti yang saya bilang. Kalau memang saya harus berhenti, ya berhenti. Tapi saya nggak mungkin berhenti. Saya itu kepingin meskipun nggak harus podium, nggak harus juara. Saya kepingin tetap sampai saya masa tua saya itu saya tetap kuat gitu loh dok. Jadi inspirasi. Nggak harus menang kan, seperti saya bilang tadi. Nggak harus juara kok. Untuk menang itu nggak harus juara. Kita bisa menyelesaikan kan menang. Jadi sampai tua pun misalnya sampai umur 50 kan ada kan yang masih umur 50 bahkan lebih masih bisa lanjut berolahraga seperti itu. Saya pengen ada di Surabaya itu yang namanya Tante Eva, bahkan usianya udah 60 lebih. Tapi dia masih suka naik gunung, suka ngeris dan sebagainya. Dia happy dengan hidupnya. Dan saya juga kepingin seperti itu sampai tua nanti gitu. Pesan buat pelari-pelari yang baru mulai? Yang baru mulai trail? Baru mulai trail ya? Trail dan ultra ya? Karena kan trail ultra sekarang lagi FOMO ya dok ya. Lagi FOMO semua. Ada pesan nggak? Yang pasti kalau mau ikut race, pastikan jangan lihat jaraknya. Terus jangan karena memilih punya, tapi pastikan EG-nya dulu, COT-nya, karena itu yang paling penting ya. Kadang kita kan cuma mikir jarak terus dapat puncak, nggak mikir EG-nya berapa. Semuanya itu dihitung. Lalu latihan yang paling pasti itu latihan endurance-nya, strength-nya itu paling dasar untuk trailnya, itu paling dasar harus endurance dan strength. Kalau speed saya rasa nggak perlu karena kita olahraga endurance. Itu yang paling penting. Dan pastikan kalau kalian ikut race ya latihan, bukan cuma sekedar FOMO. Itu aja sih. Itu aja dari saya buat teman-teman sekalian. Ingat berarti moga-moga Mbak Sri rekor non-DNF-nya masih utuh 100%. Amin. Dan buat teman-teman yang dengar selalu sikapi sharing dari Mbak Sri dengan bijak ya. Kalau kalian memang pengen bermental seperti Mbak Sri ya, kalian harus meniru pola hidupnya atlet. Karena beliau tuh hitungannya sudah atlet senior yang memang ternyata dari SMP, SD, SMA tuh memang rutin pedali dan pon sampai. Jadi itu aja kalau dari saya. Dan jangan lupa tulis kolom komentar pertanyaannya. Dan kalau kalian pengen tanya langsung ke Mbak Sri atau pengen daftar pelatihannya, monggo. Karena anak SHC Running ada satu yang jadi murid beliau yaitu David Steven yang sama-sama ngeyelan. Itu aja dari saya, salam semua. Saya Dr. Tirta. Sri Wahyuni. Sampai jumpa di konten berikutnya.